Hai, salam kepada semua jemaat Tuhan. Saya percaya kita semua penuh dengan sukacita dan dirahmati Tuhan, sebab Yesus Kristus adalah Tuhan dan sumber pengharapan kita. Oleh itu, hari ini mari kita sediakan hati kita bersama-sama di dalam ibadah kita hari ini. Tuhan beserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu Roh, kemuliaan pada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sekarang mari kita bersama-sama di dalam doa untuk sucian. Ya Allah yang Maha Kuasa, semesta manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripada-Mu tiada rahsia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama-sama. Kemuliaan pada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umatnya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanlah kami. Engkau yang duduk sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Sekarang mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, biar segala yang bernafas memuji-muji nama Tuhan, karena Tuhanlah Raja segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Raja
Engkaulah Tuhan yang mengasihi kami Tuhan. Haleluya. Karena Engkau adalah kami yang setia. Kuasamu memulihkan
Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Benar itu Tuhan, Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau jamah setiap hati jemaat Engkau yang hadir untuk melihat bersama-sama Tuhan kebaktian pada hari ini. Yang menyerahkan pribadi kami ke dalam tangan Engkau. Dan kami isytiharkan Tuhan jana penyembahan ini ke dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom kepada semua jemaat Tuhan. Sekali lagi kita bersyukur hari ini kita dapat bersama-sama untuk belajar sebagian lagi daripada firman Tuhan, ya. Jadi sebelum itu mari kita semua tunduk kepala, kita berdoa, saya pimpin kita di dalam doa. Puji syukur pada surga atas pimpinanmu kepada kami sepanjang minggu ini. Walaupun mungkin ada di antara kami berhadapan dengan cabaran-cabaran yang berat, tapi karena kasih Tuhan hari ini kami dapat bersama berkumpul beribadah sekali lagi
untuk memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini sekali lagi Tuhan akan dapat memimpin, meneguhkan, dan seterusnya menjadikan kami sebagai pengikut-pengikut yang tetap teguh dan setia di dalam Tuhan, di dalam keadaan apapun yang kami hadapi setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, untuk minggu ini ya, firman Tuhan kita adalah diambil daripada Markus pasal 8 ayat 27 sampai 38. Ya, sedikit latar belakang tentang petikan ini, di mana dalam peristiwa ini Yesus dan murid-muridnya tiba di satu tempat di Filipi, yaitu Kaisaria, ya. Dan tempat ini adalah satu tempat politik yang penting sebenarnya, di mana kaisar ya dianggap sebagai Tuhan, ya diakui sebagai Tuhan, ya. Dan tempat ini juga merupakan pusat membeli belah semua jenis barangan-barangan berhala, ya, patung-patung dan sebagainya, dan dewa-dewa yang dibuat dalam bentuk patung, ukiran dan sebagainya, semua ada di sana. Jadi tempat ini merupakan satu tempat yang memang kalau bercakap soal politik, kalau bercakap soal penyembahan, itulah pusatnya. Karena orang-orang di situ adalah orang-orang yang telah mempunyai satu konsep pemikiran, yaitu mereka adalah orang yang melihat kaisar dan dewa-dewa sebagai satu institusi politik dan ketuhanan yang sangat besar, ya. Jadi kalau kita perhatikan, Yesus secara psikologi ya telah mengambil ini sebagai satu peluang atau satu kesempatan untuk bertanya kepada murid-muridnya tentang siapa pula dirinya menurut pandangan mereka, ya. Jadi kalau kita perhatikan, pertanyaan ini penting karena jawaban-jawabannya akan diberikan pastilah mau mewakili atau mengenai sejauh mana pengenalan mereka akan Yesus, ya. Seperti mana konteks pada masa itu, ya. Pandangan mereka nantinya akan mewakili sejauh mana pengenalan mereka akan Kristus, dan pastinya pengenalan inilah yang akan menentukan kekukuhan pegangan mereka sebagai murid, bukan saja pada masa sekarang tetapi di masa akan datang, terutama dalam melaksanakan amanatnya. Ya, jadi kalau kita perhatikan, sebenarnya soalan Yesus ini pun masih sangat relevan walaupun untuk kita pada hari ini. Karena kalau kita perhatikan baik-baik, ya, berapa ramai di antara pengikut Kristus hari ini yang benar-benar mengenal Yesus, seterusnya mengerti apa yang perlu dilaksanakan sebagai orang percaya, ya. Jadi dengan tema mengenal Yesus, berdasarkan kepada Markus 8, 27-38 ini, mari kita sama-sama belajar akan kepentingan mengenali Kristus dengan benar, ya. Yang pertama adalah memahami pengenalan akan Yesus, ya. Kita perlu paham pengenalan akan Yesus, ya. Dan dalam hal ini berdasarkan kepada petikan ini kita melihat murid-murid Yesus mendapat sumber daripada dua sumber, ya. Yaitu yang pertama menurut pengenalan orang lain. Dalam Markus 27-28, kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para rabi." Jadi perhatikan di sini, seperti yang saya katakan tadi, Yesus memulai pertanyaan mengenai apa yang orang katakan tentang Dia. Dan ini adalah satu kebiasaan pada waktu itu, karena untuk
membuat satu pengasahan mengenai diri kita atau orang lain, kita memerlukan pandangan orang lain. Maksudnya kita tidak boleh mengatakan bahwa sayalah ini, sayalah itu dan sebagainya. Ya, pengesahan hanya akan menjadi sah kalau pengakuan itu diambil atau didapati daripada orang lain. Itulah situasi pada masa itu. Dan ini adalah kebiasaan masyarakat Mediterranean purba, ya. Dan di sini kita perhatikan bahwa apa yang menjadi dasar kepada Yesus dalam pertanyaannya ini adalah nanti di sini dia akan mengetahui apa kata orang lain tentang dirinya, dan dalam konteks pengesahan dia ingin mendapatnya dari murid-muridnya. Karena itulah dia tanya murid-muridnya, ya. Jadi penilaian orang-orang lain ini menunjukkan ketidakmengertian mereka bahwa Yesus adalah yang akan menjadi penyelamat umat manusia yang sempurna. Ya, berdasarkan kepada jawaban murid-muridnya ini yang mereka dapat dari pandangan orang ini, jelas sekali pandangan ini memperlihatkan bahwa mereka belum mengenal Kristus sepenuhnya. Ya, mereka hanya mengenal dia bahwa kemungkinan dia ini adalah Siano. Dalam konteks ini mereka panggil Yohanes lah, Elia lah, dan atau salah seorang dari para nabi lah dan sebagainya, ya. Dan kita perhatikan di sini, kalau hari ini, ya, pengenalan kita kepada Yesus hanya berdasarkan menurut orang, apa yang akan terjadi? Karena kita perhatikan ini adalah sesuatu yang biasa terjadi hari ini, ya. Jangan heran kalaupun orang itu memiliki degree atau doktor sekalipun dalam teologi. Ada juga yang sudah bergelar pendeta dan juga telah menjadi orang Kristen sejak lahir. Tetapi mengenai pengenalannya akan Kristus, bagaimana? Ia tidak lebih dari pengetahuan di kepala saja. Ramai orang Kristen hanya di sini, ya. Ada yang menjadi pendeta kemudian menganggap jabatan itu tidak lebih daripada sebuah kerjaya atau sejenis perniagaan, ya. Dia buka gereja sana, buka gereja sini dan sebagainya, tetapi untuk apa? Karena dari situ dia dapat pendapatan dan dia membawa dirinya ke satu posisi yang nampak mewah, yang nampak disegani hasil daripada pemberian jemaat yang dia dirikan, ya. Jadi dalam hal ini apa posisi kita? Karena pandangan-pandangan yang sedemikian jelas sekali adalah dari sumber atau daripada pengenalan yang salah, dan akhirnya kekristenan mereka tidak memberikan makna apa-apa sebenarnya. Nah, itu adalah kesan kalau pengenalan kita akan Kristus hanyalah berdasarkan kepada pendapat orang. Kita mengetahui daripada cakap-cakap orang dan sebagainya, ya. Karena untuk memahami atau mengenali Kristus dengan cara yang benar, sebenarnya itu haruslah menurut pengenalan pribadi. Maksudnya itu harus datang daripada diri kita sendiri, walaupun masih perlu kita mendengar, karena iman datang daripada pendengaran, ya. Tapi akhirnya iman ini diproses, dimatangkan dan diteguhkan hasil daripada bagaimana kita mengalaminya sendiri. Dan itulah sebabnya dalam Markus 8:29-30 Yesus setelah bertanya kepada muridnya tentang pandangan orang lain kepada dia, sekarang dia bertanya murid-muridnya tentang pandangan mereka secara pribadi. Dia mengatakan seperti ini, ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan
kepada siapapun tentang Dia. Jadi kita melihat di sini akhirnya Yesus berkata, menurut kamu, ya, menurut kamu. Artinya sekarang dia tidak lagi merujuk kepada menurut orang lain. Sekarang dia mau pandangan pribadi murid-muridnya, dan seperti biasalah, ya, kita melihat di sini Petrus pantas menjawab, ya, mewakili para murid dan menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, orang yang diutus dan diurapi Tuhan. Di sini kita melihat Petrus menunjukkan bahwa bagi dirinya Yesus sungguh-sungguh bermakna. Kebenaran mengenai Yesus ini bukan hanya di otak Paulus, ya, di Petrus, tapi kita percaya Petrus sendiri telah mengalami dan sungguh memahami bahwa Kristus itu adalah Mesias. Ini adalah pengenalan pribadi dari pengalaman pribadinya bersama dengan Tuhan. Dia tahu bahwa Yesus diutus ke dunia oleh Bapanya, dan bukan menyenangkan atau memuaskan keinginan manusia semata-mata. Itu sebabnya Yesus melarang murid-muridnya memberitahu orang lain bahwa dia adalah Mesias. Karena sama ada waktunya belum tiba, ya, karena akhirnya kita tahu itu harus diberitakan, atau karena konteks tempat pada masa itu tidak sesuai, karena pastinya ini akan mengundang perseteruan yang tidak diperlukan. Karena kita tahu tempat itu seperti yang saya katakan dalam pengenalan tadi adalah tempat di mana orang menyembah kaisar sebagai Tuhan, orang menyembah dewa-dewa sebagai Tuhan dan sebagainya. Dan kalau tiba-tiba mereka mendengar Yesus adalah Mesias, bayangkan saja apa yang akan berlaku, ya. Dan untuk saat ini Yesus memerlukan situasi yang sedemikian, ya. Namun apakah sebab terdalam sebenarnya Yesus melarang pandangan Petrus ini dari disibarkan setidak-tidaknya pada waktu itu, ya. Ini karena Yesus mau agar orang harus menemukan hal itu secara pribadi, ya, dan juga agar orang tidak mempunyai motivasi yang salah ketika mereka mengikuti Dia, ya. Dia tidak mau orang-orang hanya mengikuti Dia karena apa yang kita panggil bahasa kita ikut-ikutan, ya, atau karena Yesus masa itu terkenal maka mereka pun ikut, dan bukannya atas pengenalan pribadi yang benar akan Yesus, ya. Jadi dia tidak mau itu yang terjadi. Jadi ini masih terjadi kalau kita perhatikan sampai hari ini, ya. Situasi ini masih terjadi sampai hari ini, di mana ada orang mengikuti Yesus atas pelbagai sebab dan bukan karena pengenalan dan pengalaman pribadi yang hidup dan benar dengan Kristus. Ya, mereka mengikuti Kristus hanya semata-mata karena kepentingan tertentu, ya. Dan ini masih terjadi sampai hari ini, ya. Jadi persoalannya untuk kita, apakah sebab atau dasar kita mengikuti Yesus? Kita boleh tanyakan ini di dalam hati kita, karena jawabannya adalah penting di dalam mengetahui posisi dasar kita mengikuti Yesus. Ada karena itu sebab yang tidak benar, atau karena benar-benar pengenalan kita akan Kristus. Nah, apa yang pasti, orang yang mengenal dan mempunyai pengalaman pribadi yang hidup dan benar dengan Kristus pasti akan memahami makna mengikut Kristus. Dan ini adalah perkara kedua yang perlu kita ketahui kalau kita benar-benar mengenal Kristus, yaitu kita harus memahami makna mengikut Yesus. Itu yang pertama, sanggup keluar dari zona selesa, ya. Kalau kita memahami makna mengikut Yesus, kita sanggup keluar dari zona selesa. Dalam Markus 8:31-32 mengatakan, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua,
imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Sejak saat pertama bertemu dengan Yesus, murid-muridnya telah meyakini Yesus sebagai Mesias, dan itu yang sudah diungkapkan oleh Petrus sebelumnya. Namun saat itu mereka masih memahami Mesias hanya sebagai pemimpin politik, dan ini memang dipahami karena pemikiran ini sudah ada di dalam pemikiran mereka dari generasi ke generasi. Seiring dengan perjalanan waktu, perlahan-lahan Yesus mengajari mereka mengenai keberadaan dirinya. Dan dalam ayat 31-32 ini dia menyatakan tentang apa yang sebenarnya akan dia alami. Di mana dalam situasi itu diperlihatkan bahwa dia akan mengalami banyak penderitaan, ditolak dan sebagainya. Dan ini adalah sesuatu yang perlu didengar oleh muridnya supaya mereka juga mengetahui apa yang bakal mereka lalui sebagai pengikut-pengikutnya. Mereka harus bersedia untuk semua perkara tersebut. Dan bagi pihak murid-murid Yesus, mereka memang mengetahui siapa Yesus, tapi tidak menjangkakan bahwa Mesias yang mereka pikirkan sebelumnya ini akan menjadi sedemikian lemah untuk hanya untuk hanya diperkotak-katikan oleh orang lain, apatah lagi oleh pemimpin agama pada masa itu. Jadi tidak heranlah kalau kita perhatikan dalam ayat 32, apa respon Petrus? Dia langsung menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Dalam hal ini kita mengerti respon Petrus ini, karena pemahaman mereka belumlah sempurna sepenuhnya. Walaupun mereka mengenal siapa Yesus, yaitu adalah Mesias, tetapi mereka masih juga di dalam satu posisi di mana pemahaman yang telah mereka warisi dari generasi ke generasi, apalagi yang diterapkan oleh pengajar-pengajar agama pada masa itu, bahwa Yesus adalah Mesias, dan Mesias itu nanti adalah Raja yang membebaskan mereka, dan dalam konteks ini daripada Empire Rome. Itulah yang menjadi pemikiran mereka dari segi siapa Mesias itu. Mereka kenal, mereka tahu, tetapi belumlah sempurna sepenuhnya. Dan hari ini ramai orang yang lebih suka mengenal Yesus sebagai Tuhan yang hanya menyelesaikan kesulitan dan memenuhi keperluan mereka. Padahal kalau kita perhatikan kebenarannya, Yesus datang sebenarnya yang terutama adalah untuk menyelesaikan masalah fundamental atau masalah basic atau masalah akar manusia, yaitu dosa. Itu yang dia ingin selesaikan. Itulah tugas utama kemesiasannya. Jadi dalam hal ini mengikut Yesus bukan untuk memastikan agar kita sentiasa atau untuk mendapatkan posisi selesa, terutama dari segi pandangan dunia. Karena seperti yang saya katakan, ini juga berlaku sekarang ini. Mereka mau mengikut Tuhan, mereka mau ada jabatan dalam Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan, hanya karena maukan posisi yang selesa. Mungkin penghormatan, mungkin dari segi faedah ekonomi dan sebagainya. Sedangkan bukan ini tujuan utamanya. Karena mengikut Yesus sebaliknya adalah kita harus sanggup untuk keluar daripada zona selesa ini.
Karena Yesus telah menunjukkan kepada kita bagaimana dia sendiri telah meninggalkan segala-galanya. Ya, kalau dia mau tetap di zona selesainya, dia tetap kekal di taktanya. Dia tidak perlu meninggalkan taktanya, dia tidak perlu mengosongkan dirinya, dia tidak perlu menjadi manusia. Dia hanya boleh petik jari dan mengubah, menciptakan semula dan sebagainya. Ya, tapi sudah pastilah kita tahu ini sangat bertentangan dengan semua mengenai ciri Allah itu sendiri, ya, kasihnya, keadilannya dan sebagainya, ya. Dan karena itulah untuk memulihkan kembali hubungan ini, dia harus meninggalkan zona selesainya. Dan itulah standar kita sebagai pengikut Kristus. Yang kedua, bukan hanya sanggup keluar dari zona selesa, kita juga harus sanggup mengikut pola fikir Allah. Dalam ayat 33 berkata sedemikian, maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Inyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ya, dalam ayat 31 tadi Yesus sudah mengajarkan pengertian Mesias yang sangat berbeza dengan pemahaman orang banyak, yaitu bukan sebagai raja yang berkuasa, tapi sebagai anak manusia yang harus menanggung banyak penderitaan, ditolak, dibunuh, namun dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itu sudah jelas dikatakan tadi. Namun ini mendapat tentangan, terutama dari Petrus sendiri, ya, karena bagi dia, ya, dia tidak dapat menerima keadaan di mana Yesus nanti akan ditangkap, mati, dan ya disalibkan dan mati. Ya, Petrus dan murid-muridnya belum bersedia untuk hal-hal yang sedemikian. Setidak-tidaknya pada waktu itu, ya, karena apa yang mereka perlukan pada waktu itu adalah seorang pemimpin yang akan membebaskan mereka dari kesakitan, bukan seorang yang mengalami kesakitan dan kematian. Dan karena itulah kita melihat Petrus bertindak seperti mana yang kita sudah tahu. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Dia mengatakan, "Inyalah iblis." Ya, dia menggunakan satu perkataan yang keras untuk menegaskan bahwa menolak kehendak Allah merupakan pekerjaan iblis. Dalam arti kata yang lain, apa yang dipikirkan oleh Petrus ini sebenarnya adalah pikiran daripada iblis sendiri. Ya, dan karena itu dia telah menegur dengan keras. Jadi jelas sekali bahwa Yesus menegur bukan mengenai pengakuan oleh Petrus sebelumnya, yaitu dia mengatakan Yesus adalah Mesias. Namun apa yang dipikirkannya itu yang ditegur oleh Yesus. Karena nyata sekali di sini bahwa walaupun Petrus mempunyai pengenalan yang benar akan Kristus, tapi dia mempunyai pikiran yang masih sama dengan pemikiran masa itu mengenai Mesias. Ya, itu yang masih belum berubah. Tapi kita boleh fahamlah, ya, karena mereka ini adalah murid yang masih sangat baru, masih muda, ya. Dan dalam hal ini kita melihat bagi kita ini menjadi lebih kompleks karena kita sudah mempunyai pengenalan dan pemahaman yang lebih baik dari Petrus barangkali, ya, karena kita sudah membaca Alkitab dan sebagainya, kita sudah mengetahui, ya, lebih dalam, mengenali lebih dalam tentang siapa Yesus. Tetapi masalahnya adalah kita kadang-kadang masih tidak lari dari keinginan untuk menjadikan Yesus sebagai superhero. Itu masih oke. Malangnya menjadikan dia superhero mengikut acuan pemikiran kita. Ini yang sama dengan standar para murid pada waktu itu. Ya, walaupun kita sudah mempunyai pengenalan yang lebih baik daripada para muridnya pada waktu itu. Tapi acuan pemikiran itu kadang-kadang masih sama. Karena kita mau menjadikan dia superhero untuk tujuan apa?
untuk tujuan memenuhi apa yang kita inginkan, untuk memenuhi apa yang menjadi kehendak kita. Sebagai pengikut Yesus, kita harus berpikir dengan cara pikir Allah. Ya, bukannya pemikiran kita. Dia memang superhero, tapi malah lebih daripada itu. Tapi apapun, ya, apa yang paling penting, kita harus menyelaraskannya dengan cara pikir dan jalan-jalan Allah sendiri. Itulah makna menjadi pengikut Kristus yang sejati. Menjadi pengikut Yesus juga merupakan satu panggilan. Ya, kalau kita sudah mengenal Kristus, kita tahu bahwa kita ini adalah muridnya, dan menjadi murid ini adalah satu panggilan. Karena bukan semua orang mempunyai keistimewaan ini, ya. Itulah sebabnya di dunia hari ini masih banyak kepercayaan. Dan kalau kita hari ini menjadi murid Kristus, dan malah bukan hanya mengikut Kristus yang biasa-biasa orang bilang, tapi melalui pengalaman dan pemahaman pribadi kita yang benar kepada Tuhan, itu adalah satu panggilan. Ini berarti kita dijadikan pengikut Yesus bukan dengan sengaja, kebetulan, tapi dengan tujuan. Ya, dalam hal ini mengenal Yesus berarti kita juga perlu memahami arti panggilan Yesus. Ya, kita perlu memahami arti panggilan Yesus. Apa maksudnya, apa artinya panggilan Yesus? Yang pertama adalah setia memikul salib. Dalam Markus pasal 8, 34-37 mengatakan, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ya, ayat-ayat ini kita harus pahami bahwa Tuhan memakai istilah nyawa dengan dua arti. Ya, penggunaan yang pertama mengenai menyelamatkan nyawa, yaitu menjurus kepada usaha mempertahankan hidup jasmani dari kematian. Ya, sementara yang kedua, maksud yang kedua adalah mengenai kehidupan rohani, yaitu orang yang sepenuhnya berusaha melindungi hidup ini akan kehilangan hidup yang kekal. Jadi dalam arti kata yang lain, nyawa di sini merujuk kepada dua perkara, yaitu orang yang berusaha mempertahankan hidup jasmani ini, dia boleh kehilangan nyawanya. Yang kedua, orang yang berusaha sepenuhnya melindungi hidup ini, ya, kehidupan hidup ini untuk mempertahankan karena dia pikir inilah yang terpenting, juga boleh kehilangan nyawanya. Ya, itu maksud nyawa di sini. Sebaliknya orang yang demikian, ya, mengabdi kepada Kristus sehingga bersedia untuk kehilangan nyawanya adalah orang yang memperoleh hidup yang sejati. Ya, ini yang terjadi sebaliknya. Walaupun mungkin dia mempertahankan hidup jasmaninya sebaik mungkin, kehidupan dunia ini sebaik mungkin, tetapi dia tidak mempertahankan nyawanya sedemikian rupa sehingga mempertaruhkan kehidupan yang bersifat kekal itu. Sebaliknya, kalau perlu kehilangan nyawanya untuk Tuhan, dia rela. Ini adalah orang yang akan memperoleh hidup
sejati. Ya. Jadi orang itu menemukan bahwa sebaliknya ya, orang itu akan menemukan bahwa hidup itu atau mati itu, maafkan saya, mati adalah keuntungan. Ya. Jadi dia berusaha hidup dengan baik. Ya, tetapi kalau akhirnya sampai waktunya, apalagi kalau itu adalah karena Tuhan, bagi dia tidak ada masalah. Karena seperti Rasul Paulus mengatakan, hidup mati adalah keuntungan. Ya. Jadi ini bukan gambaran tentang jalan keselamatan bagi orang yang tersesat, ya. Maksudnya bukan seperti setengah orang di mana ya lebih baik mati saja. Karena kalau dia mati tanpa sebab untuk Tuhan, dia mati sia-sia. Ya. Jadi dalam hal ini lebih kepada falsafah hidup bagi seorang murid atau pengikut, yaitu mati adalah keuntungan ini. Ini adalah lebih kepada satu falsafah bagi seorang murid atau seorang pengikut. Ya. Sementara itu dalam ayat 36, Yesus membandingkan pula antara dunia dan nyawa. Istilah nyawa merupakan terjemahan dari paisik, susah mau sebutin ya. Ya. Tetapi apa yang lebih penting di sini adalah ini bermaksud bahwa dia boleh berlaku atau merujuk kepada baik hal-hal yang jasmani maupun hal-hal rohani. Dia mengatakan di sini, apa gunanya memperoleh segala sesuatu yang ditawarkan dunia apabila orang itu mati dan tidak lagi menikmati kekayaannya. Ya, ada konsep jasmani dan rohani di situ. Apa gunanya seorang memperoleh segala sesuatu yang ditawarkan dunia, tapi apabila orang itu mati tidak lagi dapat menikmati kekayaannya? Apa guna? Atau apa gunanya mengumpulkan sejumlah harta duniawi untuk beberapa tahun yang singkat apabila itu berarti kehilangan hidup yang kekal? Nah, ini yang tadi saya katakan ya, mengenai perbandingan dunia dan nyawa. Ya. Jadi kita perhatikan di sini semuanya adalah akhirnya tidak berarti apa-apa. Namun malangnya kalau kita perhatikan hari ini, berapa ramai yang sanggup untuk tidak mau atau tidak dapat menikmati kehidupan duniawi tanpa mengabaikan keutamaannya hidup untuk Kristus. Kadang-kadang susah mereka menseimbangkan antara dunia jasmani dengan rohani. Ya, ada yang akhirnya semakin lama semakin berat kepada hal-hal keduniawian, dan akhirnya lebih teruk lagi mereka melepaskan apa yang mereka telah percaya secara rohani. Ya, dan ini berarti ya ada cabaran yang besar, terutama dalam dunia yang sekarang ini sangat materialistik. Jadi sebagai pengikut Kristus, kita mempunyai satu falsafah hidup daripada petikan ini, yaitu kita harus sanggup melepaskan semuanya sekiranya itu menjadi hambatan iman kita. Ini belum termasuk cabaran dan tentangan di dalam kita mempertahankan iman dan melaksanakan amanat agung yang diberikan kepada kita. Inilah salib sebenar kita. Kita perlu sanggup memikul salib, walaupun mungkin harganya adalah sampai kepada nyawa kita. Ya, kita tahu bahwa berjalan bersama Kristus itu indah, namun bukan bermaksud tanpa cabaran yang berat. Itulah salib, pengertian salib yang perlu kita pikul dan sanggup memikulnya. Karena dalam melaksanakan segala amanatnya sebagai murid, itu sebenarnya tidak mudah. Karena di setiap hari kita perlu setia dalam memikul salib kita
masing-masing. Walaupun cobaan ini besar, ya, jangan berhenti. Kita harus seperti Yesus memikul salibnya sampailah ke kesudahannya. Dalam arti kata yang lain, di sini bagi kita sebagai seorang murid yang telah dipanggilnya, kita perlu setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Dalam Markus pasal 8 ayat 38 dikatakan, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Jadi ketika Kristus menggunakan ungkapan malu karena aku dan karena perkataanku, dia sebenarnya sedang melukiskan suatu perbezaan dengan sikap bersedia kehilangan nyawa demi dirinya atau untuk dirinya, dan juga demi Injil. Ini yang dalam ayat 35 tadi, ya. Jadi malu di sini berarti menyangkal Kristus pada saat-saat percobaan, terutama apabila risikonya adalah kematian. Ya, malu di sini berarti rela berdiri bersama-sama dengan angkatan yang tidak setia dan berdosa. Dan ini bukan, ya, ini bukan sesuatu yang diinginkan Allah. Karena pilihan ini berarti kita bukan bersama-sama dengan Kristus. Dan tidak setia di sini pula secara rohani melukiskan orang-orang yang tidak setia kepada Allah. Ya. Demikian pula pada saat Tuhan datang sebagai hakim, apa yang akan dia lakukan? Sebagaimana orang-orang yang tidak setia, sebagaimana orang-orang ini memilih untuk hidup dalam keadaan berdosa, maka dia pun akan malu, ya, dan akan menyangkal orang-orang ini sama seperti orang-orang ini menyangkal dia. Jadi jangan kata Allah tidak mempunyai kasih. Jangan kata Allah dengan sengaja menyangkal orang-orang yang tidak setia ini. Tapi karena mereka sendiri yang memilih untuk menyangkal dia. Tuhan tidak mempunyai pilihan lain. Karena orang ini menolak, dia tidak boleh mengatakan tidak boleh. Karena itu adalah pilihan. Ya. Jadi ini berarti kita harus terus teguh dan mengaku Kristus dengan setia. Dan kesetiaan ini adalah sampai ke titik akhir hidup kita. Hidup dan mati kita harus serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan hanya kita berbangga karena kita pengikut Kristus atau sebagai seorang Kristen, ya. Tetapi tidak setia, sebaliknya kita harus berbangga karena kita dipilih oleh Tuhan, karena kita dipanggil oleh Tuhan. Karena sesungguhnya tidak ada panggilan yang lebih mulia dan agung selain pada panggilan ilahi daripada Kristus. Kita menjadi seorang Kristen itu adalah satu anugerah besar, karunia besar untuk kita. Karena kita menjadi muridnya, menjadi pengikutnya ketika kita masih berdosa. Ya, ini adalah satu anugerah besar sebenarnya untuk kita. Dan itulah yang harus sepatutnya, bukan setakat kita bangga, sebenarnya tidak cukup untuk berbangga, tetapi bersyukur, ya. Bersyukur karena kita sekarang miliknya Tuhan. Jadi untuk ini, ya, kita harus mempertahankan ini. Tugasan yang diberikan kepada kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena kita tahu, ya, inilah tugasan termulia. Karena ketika Dia memanggil kita melaksanakan amanatnya, sebenarnya itu adalah
peluang dan ruang yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk melakukan tugas yang sama yang pernah dilakukan oleh Yesus ketika di dunia ini. Bukankah itu sesuatu yang sangat indah? Dan tugas apa lagi yang lebih mulia dari tugasan ini? Sebab upahnya bukan hanya mengenai upah yang kita terima di dunia ini sebenarnya, tapi lebih daripada itu adalah mengenai upah kita di surga. Haleluya, karena ini adalah upah yang bersifat kekal. Maksudnya, apapun yang kita lakukan di dunia ini, ia umpama satu pelaburan kita di surga, dan kita akan menerimanya apabila tiba waktunya. Jadi sebagai kesimpulan, sebagai pengikut Kristus, mengenal Kristus itu sangat penting, ya. Pengenalan itu bukan hanya dari aspek pengenalan pribadi, tapi dari aspek tuntutannya dan falsafahnya sebagai pengikut. Ya, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus adalah suatu langkah penurunan takhta diri kita. Maksudnya ini, keinginan, kehendak, dan hawa nafsu dan manusiawi kita ini akan kita harus lepaskan. Ya, mengapa? Supaya hidup kita hanya berpusat kepada Kristus. Ya, itulah penyangkalan dan sebagainya yang maksudnya, ya. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita harus mengikutinya dan mempasrahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan dan bersedia menerima konsekuen, ya, dan menanggung risiko terhadap penderitaan oleh karena panggilan ini sebagai murid atau sebagai orang percaya. Ya, ingat bahwa perjuangan kita dalam Tuhan bukan bersifat sementara, bukan hanya pada waktu kita senang, bukan hanya pada waktu kita di posisi yang bagus atau baik, tapi di dalam semua keadaan, dan itu harus berlangsung sampai akhir, sampai ke titik akhir. Mengenali Kristus dalam dasar dan maksud yang benar adalah kunci kepada seorang murid atau pengikut yang memuliakan Tuhan sampai akhir hidupnya. Semoga kita adalah murid-murid yang sedemikian. Dengan dunia yang penuh cabaran ini, marilah kita semakin mempasrahkan, menyerahkan sepenuhnya hidup kita ke dalam tangan Tuhan, karena Dialah sumber kekuatan, kedamaian, dan sukacita kita, baik masa kita di dunia ini maupun setelah kita meninggalkan dunia ini. Semoga Tuhan berkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan sekali lagi Tuhan kami bersyukur untuk firman Tuhan kami pada hari ini yang terus mendorong kami bukan hanya perlu untuk mengenali Engkau secara luaran, tapi juga secara dalaman, dan pengertian ini juga merujuk kepada pengertian mengenai tugasan dan sejauh mana, sedalam mana kami terus tetap tinggal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya kami tetap menjadi murid yang setia sampai akhir bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur semua ini. Amin. Sekarang mari kita bersama-sama sebagai respon kita daripada firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi. Mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, Pencipta kami dan Hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihi kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita.
Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelanya dan kuasa Roh Kudus, dan melihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Dan segenap jiwaku. Sekarang kita masuk di dalam doa pengudusan. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat perdamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan persembahkan Dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kita. Dia telah menentukan dan di dalam Injil-Nya merintahkan kita untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sengati nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan dihianati, Dia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan bagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah aku dari perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Boleh demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Amin. Bersama kita, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan ucapan syukur. Sekarang setiap pemimpin kebaktian atau ketua keluarga bolehlah membagikan elemen perjamuan kudus kepada anggota masing-masing.
Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus, penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makan rohani di dalam sekemahan tubuh dan darahnya. Sekarang, putuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Sekarang timah berkat daripada Tuhan, sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, melahirkan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Maha Berkuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Sekarang mari kita sama-sama sekali lagi menaikkan lagu kesyukuran kita kepada Tuhan. Haleluya, segala pujian syukur hanya bagi nama Tuhan. Mari semua umat pemenang, karena hanya di dalam nama Yesus kita lebih daripada pemenang. Haleluya. Kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Tapi ku ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sekali lagi mari kita nyatakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku.